Apa ini tuh? Baik, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pada Bapak-bapak dan Ibu anggota Zoom meeting yang hari ini yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua yang sehingganya kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu, bersilaturahim, bertatap muka ya, walaupun hanya melalui online ya, Bapak Ibu. Tapi tidak mengapa, insya Allah walaupun posisinya seperti ini tidak mengurangi kegiatan kita untuk selalu menjalin silaturahim antar uh, kita. Jadi saya posisi ada di uh, Pulau Jawa dan Ibu Bapak ada di Sulawesi ya. Oke. Jadi langsung kita mulai saja. Seperti ini adalah gambarannya atau tampilan program akuntansi keuangan Aulia Soft yang versi syariah. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi versi trial atau aplikasi yang sudah digunakan oleh lembaga lain yaitu PTM Suryaturi Sleman Yogyakarta. Oke, lanjut saya perkenalkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Aulia Soft. Yang pertama di sini ada yang kami tandai fiturnya dengan map warna hijau, warna merah, dan warna kuning. Nah, warna hijau ini adalah map warna hijau teruntuk fitur yang dipergunakan untuk menginput data simpanan, baik simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wadiah, simpanan mudharabah, atau simpanan jenis apapun itu ada di sini. Nah, ini ada daftarnya. Yang pertama ada daftar anggota simpanan, transaksi tabungan, data anggota online, proses tabungan harian, buku tabungan kantor, buku tabungan online, dan register tabungan. Lalu yang kedua ada map warna merah. Map warna merah ini adalah diperuntukkan untuk menginput data pembiayaan dari mulai daftar anggota, daftar akad, transaksi pencairan, angsuran, transaksi pembiayaan, proses pembiayaan, buku angsuran kantor, buku angsuran online, dan register pembiayaan, serta ada SID pembiayaan dan SID tolakan. Yang selanjutnya map kuning itu adalah berkaitan dengan transaksi keuangan yang tidak ada kaitannya dengan simpanan dan pembiayaan. Semisal transaksi keuangan ini adalah dipergunakan untuk melakukan transaksi biaya pengeluaran biaya operasional, pembelian peralatan, nah, seperti halnya biaya transport, biaya konsumsi, biaya rapat, biaya RAT, pembelian peralatan, pembelian inventaris, penyusutan, dan sebagainya. Itu semua ada di map kuning ini. Ada di transaksi keuangan, lalu ada proses keuangan, laporan keuangan ini untuk menampilkan semua laporan neraca, laba rugi, dan sebagainya. Ada laporan kas fisik, dan ada laporan jurnal harian. Oke, kita mulai dari awal. Yang pertama itu tahapannya adalah menginput data simpanan. Jadi langkah awal ketika koperasi baru ingin memulai memasukkan data adalah yang pertama adalah data anggota simpanan. Karena koperasi itu adalah lembaga yang dibangun oleh dari dan untuk anggota. Sehingganya semua anggota harus menjadi semua nasabah harus menjadi anggota dengan menyetorkan simpanan pokok dan wajib. Caranya di sini adalah
Yang pertama daftar anggota simpanan, kita klik nomor 1. Nah, seperti ini. Caranya klik tambah nama, semisal kita contohkan Farida. Tempat tanggal lahir Surabaya 01/11/1978 semisal. Jalan Ayani nomor 27 misal. Kode pos, nomor telepon, kecamatan Sukolilo misal ya. Kita contohkan Kabupaten Kota Madya Surabaya. Lalu ada nomor KTP. Nah, tanggal KTP abaikan karena sekarang sistemnya KTP seumur hidup. Nah, lalu jenis kelamin, menikah, jumlah tanggungan, semisal ada berapa tanggungan, semisal sudah memiliki 2 orang anak. Lalu nama ahli waris itu kalau diperbankan biasanya kita yang ditanyakan adalah nama asli atau nama gadis ibu kandung. Nah, kalau di sini bisa menggunakan seperti halnya perbankan atau bisa menyesuaikan dengan kebijakan lembaganya. Semisal nama ahli warisnya menggunakan nama anaknya, semisal semisal namanya Firman Utina. Contoh ini. Nah, hubungan keluarga, anak. Selanjutnya di sini kita klik nomor rekening. Nah, ini tinggal kita sesuaikan mau buat rekening simpanan pokok, simpanan khusus, atau wajib, atau wadiah, mudharabah dan sebagainya. Kita contohkan simpanan pokok terlebih dahulu, lalu kita klik simpan. Nah, seperti itu. Lalu exit, kita transaksikan. Nah, nomor 2 ini transaksi tabungan. Caranya klik tambah, cari data. Di sini kita cari namanya. Nah, ini Farida simpanan pokok. Selesai. Lalu di sini sandi transaksi pilih 175 untuk sandi transaksi setoran awal simpanan pokok. Nah, lalu enter. Ini langsung kita ketik semisal di sini simpanan pokoknya 100.000. Nah, selanjutnya klik simpan. Nah, seperti itu. Semisal atas nama Farida ini nantinya mau dibuatkan rekening simpanan wadiah, itu langsung kita buatkan seperti sama seperti tadi alurnya, tinggal disesuaikan nama jenis tabungannya. Satu, klik anggota simpanan. Caranya klik tambah. Selanjutnya cari data lama. Nah, data dari simpanan pokok tadi. Jadi tidak perlu mengetik lagi dari awal. Nah, ini dia. Oke, lalu di sini klik pilih wadiah umum atau mungkin simpanan wajibnya. Nah, sekarang kita contohkan wadiah umumnya. Nama sudah lengkap semuanya, datanya tinggal klik simpan. Lalu exit. Di sini lanjut ke transaksi tabungan. Kita transaksikan. Caranya sama seperti tadi, klik tambah, cari datanya. Ini dia. Jadi nanti akan muncul 2 rekening satu nama ini. Nah, seperti ini. Rekening yang pertama adalah simpanan pokok, rekening yang kedua adalah wadiah umum. Nah, ini contohnya yang membedakan adalah di sini depannya ini. Kalau yang simpanan pokok dia 1000. Nah, kalau yang wadiah adalah 1100 gitu. Dan nomor urut anggota itu ada di tengah. Tapi kalau simpanan pokok, nomor urut anggota ada di urutan paling belakang. Seperti ini. Kita contohkan tadi untuk penginputan data rekening simpanan wadiah umum. Klik OK. Di sini cari sandinya 171 untuk setoran awal simpanan wadiah. Lanjutnya enter. Misal simpanan wadiahnya
500.000. Enter, lalu klik simpan. Nah, seperti ini. Jadi, atas nama Farida ini adalah dia sudah memiliki rekening simpanan pokok dan simpanan sukarela atau simpanan wadiah umum. Itu. Selanjutnya, kalau atas nama Farida ini, semisal 1 hari, 2 hari, atau 3 hari kemudian dia nambah simpanan wadiahnya di mana Pak? Semisal seperti itu. Tetap sama di sini, caranya klik tambah. Di sini cari datanya, ini diklik namanya, lalu klik selesai. Oke, lalu di sini pilih sandinya triple satu, setoran tunai tabungan Wadiah. Jadi tadi kalau setoran awal 171, kalau setoran selanjutnya, kedua dan ketiga dan seterusnya itu menggunakan sandinya setoran tunai, yaitu triple satu. Jadi jumlah saldonya di sini tertera 500.000. Kita enter, semisal tambah setorannya 600.000, berarti dan 500 plus 600, maka total saldonya menjadi 1.100.000. Nah, di bawah ini langsung tertera di sini 1.100.000. Lalu kita klik simpan. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi, semisal dari atas nama Farida ini melakukan penarikan tunai, di mana form transaksinya, Pak? Nah, maka sama seperti yang tadi, tetap transaksinya ada di sini ya, tetap ya di transaksi tabungan, cuman yang membedakan nanti sandi transaksinya. Ya, jadi kalau sandi transaksinya tadi setoran tunai triple satu, kalau penarikan tunai nanti sandinya 211. Kita contohkan. Ini Farida ketemu. Oke, di sini silahkan cari sandi transaksinya 211. Nah, ini dia. Pengambilan tunai tabungan Wadiah. Klik enter. Semisal 100.000. Nah, maka saldo tabungan di bawah ini akan tertera nominalnya tinggal 1 juta. Yang awalnya 1.100.000 dilakukan penarikan 100.000, maka sisa atau saldo tabungan 1 juta rupiah. Lalu kita klik simpan. Oke, selanjutnya exit. Jadi kita sudah praktek ada 1, 2, 3, 4 transaksi. Nah, oke, exit. Nah, selanjutnya setelah daftar anggota simpanan transaksi tabungan, yang ketiga ini data anggota online. Data anggota online ini diperuntukkan untuk mengecek data anggota dari kantor cabang yang lain. Jadi misalkan koperasinya sudah memiliki beberapa kantor cabang. Nah, dan di situ ada anggota dari cabang 03, cabang ketiga itu transaksi di cabang 1 atau di cabang 2. Nah, seperti itu. Maka datanya bisa langsung dicek di data anggota online. Lalu proses tabungan harian. Proses tabungan harian ini adalah diperuntukkan untuk memproses data tabungan apabila dalam sehari itu semisal karena saking banyaknya transaksi, ada sebagian transaksi yang belum terintegrasi masuk ke laporan neraca semisal. Nah, itu harus dilakukan proses tabungan harian. Caranya klik all, lalu klik proses. Oke. Selanjutnya di sini ada buku tabungan kantor. Buku tabungan kantor ini adalah untuk cek data rekening koran. Nah, rekening koran itu seperti ini. Cari data Farida, selesai. Di sini misal diubah dari mulai tanggal 01, klik
preview. Nah, jadi seperti ini. Jadi eh, rekening koran itu menampilkan riwayat transaksi atas nama Farida. Rekening Wadiah itu akan terlihat seperti ini. Semisal itu dalam satu bulan itu ada 10 atau mungkin 15 transaksi, maka semua akan tampil seperti ini. Ini misal kita contohkan tadi, setoran awal 500.000, setoran kedua 600.000, dan yang keempat transaksinya adalah penarikan 100.000. Yang sehingganya di sini nominalnya muncul saldo akhir periode 1 juta rupiah. Oke, kita klik selesai. Nah, selanjutnya di sini juga ada buku tabungan online. Ini ada diperuntukkan sama tampilannya seperti tadi, cuma diperuntukkan untuk anggota online beda kantor. Selanjutnya di sini ada register tabungan. Register tabungan, klik ke Maret, preview normal. Oke, jadi maaf ini ada kesalahan data belum tutup buku. Kita close dulu, kita buka ulang. Sebentar ya, Bapak. Untuk koperasinya sendiri sudah berapa lama, Bapak, berdirinya dari awal? Delapan tahun, Pak. Oh, 8 tahun ya. Berarti sudah memiliki kantor cabang berarti ya. Amin, amin. Belum, Pak. Belum, Mas. Sorry, untuk koperasi ini kan sebenarnya cuma koperasi internal ya, dan pegawai negeri di Pemprov Gorontalo. Terus sebelumnya modelnya itu masih konvensional. Nah, mulai 2023 ini kami mau penerapannya ke syariah, Pak. Oh, Jadi seperti itu. laporan keuangan terakhir itu yang dibuat secara manual, ada itu laporan keuangan neraca, laba rugi dan lain-lain, itu ada di laporan RAT itu terakhir 2022 ini, tahun 2022 itu konvensional, Pak. Makanya kami sekalian ingin dibimbing untuk proses transisinya pakai aplikasi yang sekarang ini. Perlakuan atas rekening sebelumnya itu nanti akan seperti apa nanti di sini, Pak? Baik, Pak. Baik, siap. Oke. Untuk sebelumnya apakah sudah pernah menggunakan aplikasi atau masih manual, Bapak? Manual, Pak, Excel, Pak, manual. Oke. Baik, baik. Pembukuannya, akuntansinya juga manual, Pak. Ya. Dan 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 untuk transaksi sebenarnya pada pokoknya kami sudah lihat ini fiturnya kan sudah lengkap, tapi pada prinsipnya kami itu baru mengoperasikan itu untuk simpanan itu kan baru 3.
simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela pun kadang ya mungkin tidak ada yang menyimpan di sukarela, cuma yang wajib itu yang rutin dan pokok sekali pas waktu mendaftar sebagai anggota. Kemudian transaksi lain itu cuma pemberian pinjaman, Pak. Untuk produknya itu cuma pemberian pinjaman yang tadinya konvensional. Sekarang kan kita mau pakai sistem syariah, rencananya pakai itu yang murah sama jalur sama akar. Mungkin itu saja sebagai gambaran produk yang kami jalankan sekarang, Pak. Jadi belum ada produk-produk lain sih. Insya Allah kalau misalnya sudah bagus jalan sistemnya bagus, rencana mau kembangkan ke retail sama produk-produk pembiayaan yang lain, Pak. Baik, baik. Nah, ini kita contohkan kembali tadi karena ada. Nah, ini sudah saya buatkan simpanan pokok dan wajib. Nah, contohnya seperti ini untuk setoran pokoknya. Seperti tadi sama setoran pokok itu sandinya 175. Nah, lalu simpanan wajibnya untuk setoran awal itu 174. Nah, ini dia 174. Misal 50.000. Nah, nanti untuk setoran berikutnya untuk simpanan wajib itu sandinya 114. Jadi setiap bulan nanti 114. 174 itu untuk setoran awal, lalu setoran berikutnya 114. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk simpanan sukarela ke depannya kalau memang mau diterapkan, simpanan sukarela itu ada yang menggunakan wadiah, akad wadiah, ada juga yang menggunakan akad mudorobah. Nah, kalau untuk yang pembiayaan nanti setelah penjelasan tentang simpanan ini sudah selesai, baru nanti kita lanjut ke pembiayaan. Untuk barusan yang sudah kita sampaikan yang terkait dengan simpanan, apakah masih ada yang kurang jelas sebelum kita lanjut? Silahkan dipertanyakan untuk bisa kami bantu jelaskan. Agar nanti ketika kita lanjut ke step berikutnya adalah mengulas yang terkait dengan pembiayaan ya. Ada murabahah, ada ijaroh, ada mudorobah, ada musyarakah, ada qadrahan, ada qardul hasan, dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal diterapkan mana yang dirasa paling mudah diterapkan, ya silahkan nanti dipilih akadnya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Silahkan kalau memang ada yang perlu ditanyakan yang terkait dengan simpanan, atau mungkin kalau dirasa sudah jelas bisa kita lanjut ke step berikutnya. Sementara untuk simpanan mungkin cukup ya Pak ya, karena itu kan sifatnya penjelasan awal. Karena rencananya kalau misalnya pengurus mau kontrak langsung, mungkin kita akan minta pelatihan khusus. Mungkin kita akan minta pelatihan khususnya langsung ke sini sekalian proses migrasi dan lain-lain pendampingannya Pak. Oke, oke. Jadi untuk proses pendampingan itu ada dua opsi ya, Bapak. Jadi nanti ada pendampingan via online dan juga yang kedua ada pendampingan via offline. Nah, ketika via offline itu berarti tim kami harus datang ke Gorontalo. Nah, ketika itu yang diinginkan maka ada biaya tambahan
di luar harga aplikasinya, tapi kalau pendampingan via online itu free selama 3 tahun. Jadi menggunakan remote control, jadi nanti kita bantu setiap kendalanya dan itu ada garansi free support via online itu selama 3 tahun dari mulai pertama pembelian aplikasi sampai 3 tahun kemudian itu tidak ada biaya. Nah, selanjutnya kalau memang menginginkan pendampingan yang offline, yang kami atau saya sendiri nanti insya Allah siap datang ke Gorontalo. Nah, cuman kalau untuk pendampingan via online itu ada biaya di luar aplikasi, yaitu biaya training, biaya transport, dan akomodasi trainer itu ditanggung oleh pihak mitra. Seperti itu, Bapak. Jadi nanti tinggal dipilih opsinya, dirapatkan antar pengurus dan anggota seperti apa nanti ke depannya yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita ke step berikutnya adalah daftar anggota pembiayaannya. Nah, maka di sini map merah, klik angka 1, daftar anggota pinjaman. Oke, selanjutnya di sini klik tambah. Nah, tinggal diisi nama lengkapnya. Misal namanya Wawan. Nah, tempat tanggal lahir Gorontalo 12.01.1980. Alamat Jalan Cendrawasih nomor 45 misal. Kode pos sifatnya opsional. Lalu nomor telepon, kecamatan, kabupaten, kota Gorontalo. Nah, selanjutnya di sini nomor KTP silahkan disesuaikan dengan nicknya. Laki-laki, nikah, jumlah tanggungan, misal 3 orang anak. Lalu di sini nomor rekening kita pilih piutang murabahah, jual beli. Nah, ini kita klik di sini. Lalu kode pembiayaan pilih 003. Lalu di sini pilih kelompoknya jual beli. Selanjutnya klik simpan. Nah, bila sudah klik simpan, selanjutnya exit. Ke step berikutnya adalah daftar akad. Nomor 2, daftar akad. Caranya cari data. Nah, ada nama 1, Wawan. Oke. Lalu di sini klik edit. Semisal 2 juta besar pembiayaannya. Nah, di sini besaran margin atau ujrohnya itu diisi prosentase total. Berapa yang diminta marginnya oleh koperasi. Jadi kita contohkan semisal ada anggota pengajuan untuk beli HP. HP-nya itu harganya 2 juta. Nah, 2 juta itu dari harga itu dijual ke anggota dengan harga berapa? Semisal dengan harga 2.500.000. Nah, otomatis keuntungannya adalah 500.000. 500.000 itu adalah 25% dari total pokoknya. Maka di sini bisa langsung diisi 25. Atau semisal kalau bingung menghitung prosentasenya, itu langsung bisa diketik di sini. Semisal keuntungannya yang diminta adalah 500.000. Nah, ini kalau memang ada DP uang muka dari anggota silahkan dimasukkan di sini. Kalau tidak ada, abaikan. Di sini pinjaman ke 1 jangka waktu semisal 10 bulan.
Nah, isi 10 lalu di sini kita klik bulanan. Nah, selanjutnya agunan bila ada silahkan diisi di kolom sini. Kalau tidak ada abaikan langsung klik simpan. Oke, simpan. Nah, otomatis di sini akan langsung muncul kewajibannya bayar pokoknya 200.000 per bulan. Wajib marginnya 50.000 rupiah. Maka di sini di bawah pun akan muncul total angsuran di bawah ini adalah 250.000 rupiah. Kita buatkan kartu angsurannya terlebih dahulu, lalu kita cek apakah sudah sesuai kartu angsuran dibuatkan, kita preview. Nah, seperti ini munculnya kartu angsurannya. Inilah nanti yang di print dan selanjutnya diberikan kepada anggota untuk bisa dijadikan acuan bahwasanya tiap bulan yang harus dikeluarkan kewajiban bayarnya adalah senilai ini 250.000 sampai 10 kali angsuran. Oke, selanjutnya step berikutnya adalah lakukan transaksi pencairan. Jadi tadi sudah masukkan data anggota, daftar akad, menentukan berapa besar pembiayaan dan marginnya. Lalu step berikutnya adalah transaksi pencairan. Ya. Nah, gini caranya klik tambah. Di sini cari 335 pencairan piutang murabahah. Nomor rekening akan muncul satu nama. Wawan, jumlah pembiayaannya 2 juta. Jumlah margin ujrahnya adalah 500.000. Nah, semisal di sini diterapkan administrasi berapa, silahkan dimasukkan. Berapa materai kalau misalkan ada, silahkan dimasukkan. Kalau tidak, maka langsung klik simpan. Kita contohkan, semisal di sini administrasi 50.000. Nah, lalu klik simpan. Nah, ya langsung sudah tercairkan. Oke, selanjutnya tadi sudah kita praktekkan atau kita tunjukkan dari proses awal memasukkan data anggota, daftar akad sampai ke pencairan. Tahapannya ada sampai ke pencairan itu 1, 2, 3. Nah, lalu step berikutnya adalah transaksi angsuran. Jadi seolah-olah kita di posisi 1 bulan kemudian dari anggota melakukan pembayaran transaksi angsuran. Maka langsung kita klik eksekusinya ada di menu transaksi angsuran yaitu nomor urut yang keempat. Ya, klik seperti ini contohnya. Caranya klik tambah. Lalu di sini cari datanya. Misal nanti udah banyak bisa di sorting via nama lalu diketik namanya di sini nanti akan muncul satu nama seperti ini. Klik selesai, ketemu, klik OK, lalu di sini pilih transaksi angsuran pokok murabahah yaitu 331. Nah, selanjutnya di sini kita klik muncullah kewajiban bayarnya yaitu 250.000. 250.000 ini adalah rinciannya ini. Pokok 200, margin 50.000. Jika ini sudah sesuai, maka langsung klik simpan. Nah, data Anda sudah tersimpan. Nah, seperti itu. Jadi, nanti seperti itu caranya dari mulai awal akad sampai pencairan sampai angsuran. Untuk melihat data ini, pencairan dan angsuran ini sudah tersimpan atau belum, itu ada di mana formnya? Maka bisa dilihat di transaksi pembiayaan, yaitu nomor 5. Nah, di sini akan terlihat. Di sini ada nilai 2 juta, ini tadi adalah pencairan. 500.000 ini adalah pencatatan margin murabahah.
Lalu 250.000 ini adalah angsuran pokok murabahah yang di dalam 250.000 ini dipertegas lagi di bawahnya ada 50.000 sebagai angsuran margin murabahahnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya exit. Mungkin dalam benak Bapak Ibu ada pertanyaan semisal gini, Pak, untuk melihat data anggota yang ada mengajukan pembiayaan di koperasi kami, totalnya ada berapa anggota dan masing-masing saldonya ada berapa, itu di mana tempatnya. Nah, maka ketika hal yang seperti itu ditanyakan, maka langsung bisa ke register pembiayaan. Nah, di register pembiayaan lalu diklik laporan register, di sini langsung klik preview normal. Nah, akan muncul data laporan seperti ini. Jadi di sini ada nama pembiayaan murabahah nomor 1, tanggal realisasinya, jangka waktunya, tanggal jatuh temponya, besar pembiayaan 2 juta, besar marginnya 500.000, saldo awal sebelum tadi pembayaran nominalnya sekian, lalu angsuran pokok ada masuk 200.000 dan angsuran margin 50.000. Maka saldo akhir itu adalah pokoknya 1.800.000 dan 450. Yang tadinya lah 1.800.000 ini adalah awalnya 2 juta. Setelah ada pembayaran angsuran, maka di sini nominalnya berkurang otomatis dan marginnya juga berkurang. Atas nama Wawan Jalan Cendrawasih seperti itu. Dan nanti di sini ketika sudah ada anggotanya ratusan, puluhan, ratusan atau mungkin bahkan ribuan, semuanya juga akan muncul di form ini semua. Jadi kita langsung bisa melihat masing-masing anggota itu berapa saldo akhirnya sampai pada saat ini, misal seperti itu. Kunci pintu. Oke, kita close. Nah, untuk transaksi dasarnya hanya sebatas itu saja sih Pak. Untuk transaksi pembiayaan murabah ataupun ijaroh itu semuanya ketentuannya ada di sini sebenarnya. Nah, untuk pilihan nomor rekening ini ketentuannya. Mau piutangnya sistem pembiayaan murabah atau ijaroh. Nah, kalau ijaroh nanti tinggal di sini diklik. Kalau murabah ya tinggal diklik yang murabahnya. Nah, di sini. Semisal nanti mungkin ada pembiayaan lain, mungkin mudharabah atau musyarakah atau qardul hasan, maka nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya untuk dibuatkan nomor rekening pembiayaan yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak atau Ibu terkait dengan pembiayaan, seperti itulah penjelasannya dari awal hingga akhir. Sebelum kita lanjut ke step berikutnya, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjut ke proses transaksi keuangan, silahkan. Ya Pak, terkait dengan ini Pak, dengan proses proses peminjaman kan Ya, biasanya ada bukti-bukti, apa bisa diupload di aplikasi ini Pak, bukti-buktinya? maksudnya seperti apa? Terkait dengan dengan proses pembiayaan atau Ya, proses pencairan kan biasanya kan ada bukti-bukti transaksi, misalnya nota atau transaksi melalui bank, apa bisa diupload di sini buktinya Pak? ya Atau bisa. hanya bisa diupload di sini? Jadi mungkin yang dimaksud adalah semisal ada anggota bayar angsuran transfer melalui bank umum gitu ya. Ya, ya, Nah, jadi bisa. nanti tinggal, nah makanya tadi di sini ketika klik pembayaran angsuran,
Di sini ada sudah kita berikan ini Pak, nanti tinggal disesuaikan transfer muamalah, transfer mandiri, BRI atau BNI. Ya, kita contohkan, klik tambah, cari datanya atas nama ini. Ini anggaplah Pak Wawan ini transfer melalui bank BRI semisal. Nah, misal pembayarannya 2 kali langsung double tapi transfer melalui BRI. Jadi langsung klik transfer BRI, otomatis nanti dana itu tidak masuk ke kas tunai, tapi yang terisi di neracanya adalah kas BRI seperti itu, Bapak. Kita klik simpan, data sudah tersimpan. Nah, lalu kita cek di sini di laporan neracanya. Nah, ini Pak, ada BRI Syariah di sini muncul 500.000. Nah, kas Bokasir ini adalah kas tunainya, kas realnya. Kenapa di sini minus? Karena tadi jumlah yang diperoleh saldonya dari simpanan pokok dan wajib itu ketika dilakukan transaksi pencairan itu tidak mencukupi. Makanya di sini minus 600.000 sekian. Jadi tanpa kita konfirmasi pun otomatis laporan neraca akan mengatakan ketika kasnya minus ya akan muncul minus. Nah, dan data itu otomatis terintegrasi dari setiap laporan, dari setiap transaksi yang kita input datanya itu di laporan keuangannya pasti akan mengikuti sesuai dengan transaksi yang sudah di entry di dalam aplikasi ini. Jadi untuk membuat laporan keuangan itu tidak perlu lagi dengan cara manual. Kalau dengan aplikasi ini langsung disuguhkan secara otomatis dan real time pada saat itu juga. Nah, ini kita contohkan lagi, Pak. Nominal minus 600.000 ini coba kita lakukan setoran tabungan senilai 1 juta. Nah, nanti di sini dia akan muncul plus 400.000, bukan minus lagi. Kita contohkan. Nah, kita contohkan semisal setoran pokoknya ditambah 1 juta lagi, semisal. Yang sehingganya saldo simpanan pokoknya menjadi 2 juta, semisalkan seperti itu. Klik, simpan, exit, lalu kita cek lagi laporan keuangannya. Neraca saldo, kita klik preview. Nah, otomatis seperti ini. Jadi laporan keuangan, neraca, laba rugi semuanya itu secara otomatis akan disuguhkan real time oleh aplikasi. Seperti tadi kita dapat administrasi dari pencairan nilainya 50.000, di sini pun langsung akan tercatat. Nah, 50.000 ini adalah pendapatan administrasi dari pembiayaan. Pendapatan markup murabahah adalah 150, ini dapatnya tadi dari angsuran. Yang pertama tadi angsuran 1 kali, yang kedua kita tes tadi angsuran 2 kali yang masuk ke bank BRI Syariah. Nah, nilainya seperti itu. Oke, lanjut, silahkan ditanyakan kembali kalau memang ada yang kurang jelas. Izin Pak, mau tanya tadi. Tadi kan data anggota itu kan pas daftar anggota simpanan ya. Ya. Di pendaftaran anggota itu ada dua ya, ada daftar anggota simpanan, kemudian untuk peminjaman itu kita bikin daftar baru ya. Betul. Karena simpanan dan pinjaman adalah sektor yang berbeda ya. Jadi kalau
simpanan itu ya nanti kita harus membuatkan rekening simpanan. Ketika pinjaman juga kita harus buat rekening pinjaman yang nanti secara otomatis akan dibuatkan oleh aplikasi. Jadi kita tinggal eksekusi saja. Pak, mohon maaf. Yang tadi kan ada beberapa jenis bank. Kalau misalnya di antara jenis tersebut tidak ada banknya kita, bagaimana, Pak? Ya, nanti akan kita sesuaikan karena ini kan hanya untuk yang trial saja. Jadi nanti kalau dari koperasi Bapak Ibu nanti sudah sepakat beli aplikasi Aulia Shop, ya nanti akan kita sesuaikan dengan banknya yang digunakan gitu. Karena ini kan bukan miliknya koperasi, miliknya Ibu atau Bapak gitu. Maka ya pasti berbeda gitu. Silahkan dilanjut lagi atau kita bisa lanjut ke step berikutnya. Pak, mohon maaf, Pak. Kalau misalnya ada setoran dari nasabah yang minus tidak sesuai dengan IB per bulannya, piutang per bulannya bagaimana? Yang minus gimana maksudnya? Coba diberikan contohnya. Tetap menyetor tapi tidak sesuai dengan dia. Oh, tidak sesuai dengan Budgetannya. targetnya gitu ya. Iya. Jadi karena ini aplikasi keuangan syariah, jadi ya kita buat sefleksibel mungkin. Karena di dalam syariah tidak bisa itu. Misalkan angsuran Bapak atau Ibu 250, kalau tidak segitu ya maka tidak akan kami terima. Nah, itu kan sebenarnya sudah melenceng dari muamalah syariahnya. Jadi semisal nanti ada hal yang semacam itu nanti bisa disesuaikan. Misal harusnya tuh semisal 250.000 ya seperti tadi ya kita contohkan dulu. Tapi dia hanya bayarnya 150 semisal. Nah, kita contohkan caranya, klik tambah atas nama Wawan, selesai. Di sini angsuran pokok murabahah. Nah, ini kan harusnya kan 250, tapi dia hanya bayar 150. Maka nanti cara penginputannya cukupi dulu kewajiban marginnya, maka sisanya baru bisa dimasukkan ke kolom pokok. Nah, seperti ini. Bayarnya 150.000. Nah, akhirnya di sini muncul 150.000. Setelah itu klik simpan. Nah, jadi bisa seperti itu. Kita contohkan lagi tadi transaksinya di mana 150.000. Nah, di sini pun juga akan mengatakan angsuran pokoknya adalah 150.000 rupiah dan 50.000 ini adalah sebagai pencatatan marginnya. Seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan realnya walaupun tidak sesuai dengan targetnya. Seperti itu. Oke, silahkan dilanjut. Kalau ada lagi. Misal sudah jelas, kita lanjut ke step berikutnya. Transaksi biaya, pembelian peralatan, biaya konsumsi, biaya rapat, dan lain sebagainya. Bagaimana kita lanjut? Iya, Pak, lanjut. Oke, jadi itulah yang sudah kita sampaikan dari awal, yaitu proses
transaksi tabungan, lalu yang kedua proses pembiayaan, akad, pencairan, dan angsuran. Lalu step berikutnya adalah transaksi keuangan. Nah, jadi transaksi keuangan ini adalah melibatkan biaya-biaya yang kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh koperasi untuk kebutuhan operasional itu ada di sini. Caranya transaksi keuangan. Lalu untuk melihat daftar sandi transaksi itu di sini di preview. Nah, jadi di sini langsung ada biaya kesejahteraan, biaya perjalanan dinas, biaya RAT, biaya komunikasi, biaya pembayaran proses barang istisna, biaya honor, biaya kehormatan Dewan Syariah, biaya kehormatan pengurus, biaya pemeriksaan, keamanan. Kita contohkan semisal di sini kita mungkin biaya listrik ya yang setiap bulan pasti ada itu 642. Nah, biaya listrik caranya klik tambah lalu di sini 642 enter. Misal keterangannya biaya listrik Maret 2023 sebesar 95.000. Lalu kita klik simpan. Seperti ini. Lalu semisal pembelian peralatan. Nah, pembelian peralatan itu seperti beli komputer dan sebagainya atau beli printer, peralatan kantor. Caranya sama, klik tambah. Di sini cek dulu sandi transaksinya. Pembelian peralatan itu 62A. 62A. Beli printer kantor. Semisal 800.000. Klik simpan. Seperti ini. Nah, otomatis ketika kita cek di laporan keuangannya tadi, semua data itu pun akan tersaji dalam laporan neracanya. Nah, ini dia. Di sini biaya listrik 95.000, pembelian peralatan 800.000. Nah, di cashbox kasirnya ini minus lagi 345.000 karena saldonya tidak mencukupi. Seperti itu. Nah, untuk melihat minusnya ini dari mana, Pak? Supaya kita itu bisa tahu kenapa kasnya ini jadi minus, maka nanti bisa langsung kita cross check di laporan buku besarnya. Laporan buku besar neraca di sini pilih kas kasir bulan Maret, klik review. Nah, ini dia. Jadi transaksi dari awal hingga akhir tadi di sini semua akan langsung muncul. Jadi sehingga kita akan tahu dari mana sumber minusnya itu. Nah, pertama ada 1 juta setoran pokok, lalu setoran wajib 2 kali, terus ada pencairan pembiayaan 2 juta, lalu ada di sini dapat lagi dari tadi di sini 773 ini adalah untuk biaya admin tadi 250 ini masuk lagi dari angsuran. Lalu ada lagi di sini tambahan lagi simpanan pokok 1 juta dan 150 ini adalah untuk angsuran yang tadi yang kita lakukan tidak sesuai dengan target yang harusnya 250 cuman bayar 150. Semuanya akan muncul di sini. Nah, jumlahnya kas tadi masih 550. Nah, lalu ada keluar lagi 95.000 untuk biaya listrik. Maka 550 dikurangi 95 totalnya masih 455. Terus ada keluar lagi 800.000. Nah, maka pasti kasnya di sini tidak mencukupi dan akan muncul minus 345.
Rp5.000 seperti itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita cek laporan neracanya. Nah, di laporan neracanya pun juga akan sama. Kasnya minus, bank 500.000, pembiayaan murabahahnya sekian, 1.300.000, aktif bank. Lalu di sini akan muncul simpanan pokok 2 juta, simpanan wajib 100.000. Lalu SHU bulan berjalan 155.000. Nah, jadi 155.000 ini didapat dari mana, Pak? Kita kan transaksi tadi barusan ada beberapa kali kok langsung muncul SHU-nya. Nah, untuk melihat ini, maka di sini ada namanya rugi laba bulanan. Nah, pendapatan dari jual beli itu dari 4 kali angsuran dapatnya 50 kali 4 sama dengan 200.000. Karena tadi per bulannya per kali angsurannya itu 50.000. Dapat administrasi lagi 50.000, maka total pendapatannya 250.000. Ini dia. Lalu ada biaya tadi untuk bayar listrik 95.000. Maka total pendapatan dikurangi biaya, maka di sini akan muncul laba rugi sebesar Rp155.000. Jadi hal yang semacam ini nanti sudah tidak perlu lagi menghitung menggunakan kalkulator, tapi aplikasi akan bekerja secara otomatis mengikuti alur transaksi yang dijalankan. Seperti itu. Jadi yang namanya biaya itu adalah pengeluaran langsung habis yang sehingganya kasnya berkurang dan pendapatan juga berkurang. Jadi mengurangi kas dan otomatis mengurangi pendapatan. Seperti itu. Seperti itu. Silahkan, mungkin ada yang belum jelas, boleh dipertanyakan. Kalau untuk perhitungan pajaknya bisa langsung dari aplikasi ini ya Pak? Atau kita hitung manual terus kita hitung? Kalau perhitungan pajak itu nanti tergantung dari lembaganya. Apakah mau langsung kita buatkan dari aplikasi, itu juga langsung bisa kita tampilkan seperti apa ketentuannya. Tapi semisal dari koperasinya mau manual, ya juga nggak masalah gitu, bisa. Gitu. Kak, maksudnya kalau manual misalnya kita hitung berapa pajaknya, terus kita tinggal input seperti biaya tadi ya Pak ya? Ya, betul. Seperti itu. Jadi semisal nanti perhitungan pajaknya mau langsung dari aplikasi, paling nanti kami minta seperti apa ketentuannya, dan nanti dari Bapak tinggal buat sampel Excel-nya, kirimkan ke kami seperti ini Pak, ketentuannya dan perhitungannya segala macam, maka nanti akan kita buatkan formnya dan kita tampilkan di dalam aplikasi. Seperti itu. Nah, sekarang Pak begini, mungkin pertanyaannya sudah melompat ke yang berikut. Kan di laporan keuangan itu 1 tahun itu kan kita kan eh, sebelum membagi SHU kan kita alokasikan SHU itu kan dialokasikan untuk ke dana cadangan dan seterusnya, ada untuk SHU untuk pembagian pengurus, anggota, kemudian SHU berdasarkan simpanan, berdasarkan jasa dan lain-lain itu nanti ada fiturnya di sini Pak. Sebentar saya tampilkan. Jadi ini Pak, nisbah untuk simpanan anggota, saham penyertaan kalau emang ada, untuk partisipasi anggota, cadangan risiko, pendidikan, modal, pengurus, pengawas, pengelola, sosial, dan pemdakar. Ini mungkin yang Bapak maksudkan ya. Jadi sudah ada Pak formnya di kami seperti ini. Oh, jadi tinggal di input saja misalnya SHU-nya sekian, terus tinggal dibagi misalnya jatuh ke Betul, berapa, betul, tinggal dimasukin angka persentasenya ya.
Betul. Jadi nanti aplikasi tinggal memproses ketika proses akhir tahun dijalankan seperti itu. Nanti akan terbaca di laporan keuangan itu ya, masih setiap tahun itu ya. Ya, betul, Pak. Jadi nanti proses ini bisa dijalankan ketika bersamaan dengan proses akhir tahun. Proses akhir tahun di dalam aplikasi baru nanti bisa eksekusi proses ini. Kalau tidak melalui proses akhir tahun, semisal pembagiannya di bulan Berjalan. Januari atau Februarinya, maka ya nanti harus manual seperti halnya kita transaksikan biaya tadi, dimasukkan di input mengurangi SHU ke mana ke cadangan. Tapi kalau pas berbarengan di tanggal 31 Desember, nah maka itu nanti dari aplikasi yang membagikan secara otomatis gitu. Ya, maksudnya kan di cut off bulan Desember itu kan sebenarnya SHU-nya kan sudah ketahuan Ya, oleh aplikasi. Kemudian oleh aplikasi itu langsung akan didistribusikan mana yang sesuai pembagian di apa namanya di akta notaris itu kan. ya Di, betul. Jadi sesuai dengan ADART-nya. kemudian kan laporan keuangan ini kan kita bawa pada saat RAT, posisinya kan sudah menggambarkan yang terbagi itu kan. Iya betul, Pak. Nanti pada saat misalnya mau dieksekusi untuk pengurus misalnya sudah mau dicairkan, itu sudah kan sudah berarti sudah pencairan kas Pak ya. Tinggal di pencairan tinggal pengeluaran untuk pencairan kas gitu. Ya, betul seperti itu. Jadi nanti ketika setelah dieksekusi, nanti laporan neraca itu nanti semuanya akan muncul ya, seperti hal yang tadi kita buka. Nah, nanti akan muncul datanya di sini semuanya. Nah, dari sini nanti tinggal mana yang mau dibagikan langsung, mungkin pembagiannya itu bisa dibagikan secara tunai, yang mungkin bagian pengurus dan pengawas, atau mungkin bagian pengelola, atau juga bisa masuk ke pom tabungannya seperti itu. Oke Pak. Ini kan misalnya kalau misalnya kita sudah jalan Pak, yang akan kita terapkan ini kan mulai 2023 ya Pak. Nah, Ya, sekarang kan sudah masuk bulan Februari, berarti kan kita mulai input dari transaksi Januari ya untuk data transaksi 2023. ya boleh seperti itu. Jangannya nanti untuk migrasi datanya tinggal di cut off per akhir Desember berarti ya Pak. Akhir Desember 2022 Ya, seperti itu. untuk migrasi eh, data dasar rekeningnya kan diambil dari laporan keuangan tahun buku 2022 ya Pak ya. Betul, boleh seperti itu. Karena untuk memigrasi data yang sudah ada ke dalam aplikasi ini, itu nanti yang menentukan adalah dari pihak lembaganya mau cut off-nya per akhir Desember boleh, atau mungkin per waktu yang terdekat dari bulan berjalan, semisal per akhir Februari 2023 itu juga boleh. Jadi nanti semua ketentuan yang sudah diambil oleh pihak lembaganya, semisal per akhir Desember secara otomatis kan punya PR rapel data penginputannya yang di aplikasi itu adalah PR-nya dari mulai Januari sampai tanggal berjalan kan seperti itu. Betul Pak. Ya, rencananya begitu Pak. Boleh seperti itu. Ya. Kemudian sambil jalan nanti akan ketika ketemu transaksi yang mungkin masih membingungkan, kita masih bisa langsung konsultasi ya untuk pengarahannya ya. Bisa Pak. Jadi nanti ketika sudah berjalan, itu kan dari awal tadi sudah kita sampaikan garansi free support online itu selama 3 tahun dan itu bisa dimanfaatkan di setiap kendala. Silahkan nanti langsung konfirmasi, kita buatkan grup WA support untuk lembaganya yang sehingganya di situ tidak tercampur dengan grup umum. Jadi nanti ketika ada kendala langsung aja komunikasi di WA grup itu nanti akan langsung kita bantu. Jam kerja kita adalah dari Senin sampai dengan Sabtu
jam 8 pagi WIB sampai jam 10 malam WIB. Seperti itu. Baik Pak, ada satu lagi Pak terkait dengan tadi yang disampaikan migrasi data. Data laporan keuangan itu kan mungkin akan ada beda-beda istilah ya di dalam Ya, aplikasi ini dan yang di pembukuan yang sudah dibuat oleh tim pembukuan yang ada sekarang yang manual. Mungkin ada untuk proses migrasinya itu laporan keuangan dikonvert dulu ke tampilan yang database di sini untuk migrasi ya. Kalau saya lihat di grup seperti itu kayaknya. ya betul. Nanti bisa disesuaikan karena mungkin bisa jadi ada beberapa nama akun yang mungkin bahasanya beda. Nah, itu nanti bisa kita sesuaikan. Yang penting tidak tidak menyalahi aturan rumus akuntansi bakunya, Pak. Kalau hanya nama akun aja itu bisa disesuaikan. Tujuan kami memang seperti itu Pak. Kami juga ingin dibimbing jangan sampai mungkin ada transaksi yang tidak sesuai standar akuntansi yang mungkin bisa diluruskan dengan sistem ini kan Pak. Ya, betul. Jadi nanti bisa kita sambil jalan, sambil komunikasi di WA Group terkait apa-apa yang belum paham, mungkin tentang akuntansinya atau mungkin muamalah syariahnya, nanti bisa langsung kita bantu. Karena nanti ada dari kami itu sudah kami fasilitasi untuk free support via online selama 3 tahun. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan. Lanjut, silahkan bila masih ada lagi. Terkait pendampingan tadi kembali saya sampaikan untuk bisa nanti didiskusikan ke jajaran tim pengurus dan pengawas dan anggota supaya nanti tidak terjadi miss untuk pendampingan proses migrasi implementasi itu ada 2 opsi. Yang pertama kita dampingi via online, itu free, tidak ada biaya tambahan, hanya keluar untuk biaya pembelian aplikasi saja. Sedangkan untuk pendampingan offline yang mengharuskan kami datang ke Gorontalo itu ada biaya di luar harga aplikasi ya Bapak. Jadi harganya biayanya itu per hari itu 750.000, belum termasuk biaya transport dan akomodasi selama pengerjaan. Seperti itu. Silahkan tanyakan kembali, mungkin ada hal yang kurang. Yang teknisnya, yang teknis. Kemungkinan ya, kemungkinan yang akan terjadi atau yang selama ini mungkin kita belum rasakan, tetapi kemungkinan akan terjadi atau sudah terjadi dengan kondisi yang manual dulu atau misalnya. Di fitur ini di aplikasi ini kita misalnya ingin melihat sisa pinjaman dari nasabah seperti apa Pak? Bisa sudah ini kemarin DP sama sudah baca Sudah baca ya? Iya, kalau misalkan ada orang cuma investor berapa sudah baca kemarin DP sisa pinjaman, berapa DP sampai rekening. Ya, maksudnya kartu pinjaman, kartu pembantu pinjaman, buku simpanan per orang itu bisa dilihat per orang Pak? Bisa Pak, bisa. Nah, kita contohkan pinjaman. Satu, dua, tiga. Kalau sudah sebenarnya sebelum contoh itu artinya orang bakal selamat selamat selamat
Nah, ini contohnya dari atas nama Farida, dia sudah pernah membayar simpanan pokok senilai 2 juta dan simpanan wajib 100.000. Dan di sini langsung muncul. Ketika nanti dia juga punya tanggungan pembiayaan dengan catatan nanti nomor NIK-nya yang dimasukkan itu dari mulai tabungan dan pembiayaan sama, maka otomatis nanti juga akan bisa langsung ditampilkan. Seperti itu. Jadi di sini langsung muncul datanya. Nah, ini per anggota. Jadi semisal dia punya jenis tabungan yang lain, semisal satu anggota ini mungkin bisa jadi nanti satu nama dia punya rekening misal 5 jenis rekening simpanan. Misal simpanan pokok, ada simpanan wajib, itu sudah 2. Lalu ada lagi simpanan sukarela, simpanan wadiah, dah 3. Lalu ada simpanan pendidikan, ada lagi simpanan hari tua. Nah itu kan 5 jenis tabungan yang berbeda. Nah otomatis nanti semuanya akan langsung tampil di sini. Sehingganya akan memunculkan saldo atas nama Farida ini total keseluruhan yang ada di koperasi adalah sekian, seperti itu. Jadi yang terangkat itu sudah lengkap semua di situ. Pak, kalau anggota yang sudah mengundurkan diri atau keluar jadi anggota, Pak, tercatat itu Pak. Bisa tercatat di laporan. Nah, maka di sini Pak ada namanya register nasabah baru, ada namanya register nasabah keluar. Jadi sudah ada fiturnya. Nah, kalau misalkan ada pasti dia akan muncul di sini Pak. Karena ini tadi memang kita prakteknya tidak ada nasabah keluar, maka dia nggak akan muncul. Ya, ya. Di situ tapan. Jadi saya kenapa aku cari lagi daripada dipanas. Cuma kurang migrasi data itu dong. Iya, So, migrasi data itu. Migrasi data itu berat sebuah sini supaya iya harus ada. Karena Oke, silahkan dilanjut lagi. Hari ini kan bisa juga ditanya satu cara kalau sudah Pak Ansori, untuk aplikasi ini bisa menyediakan kayak bukti kas masuk, bukti kas keluar? Bukti kas masuk, kas keluar kan tadi sudah kita buka ya, kita contohkan. Nah ini Pak, ini kas masuk, ini kas keluar. Maksud saya begini Pak, misalnya ada satu transaksi kan kita mau menyediakan setiap transaksi itu ada bukti transaksinya. Apakah bukti transaksi itu kita siapkan manual? Kalau lampiran bukti transaksi kan misalnya kwitansi atau bill pembayaran listrik ya misalnya. Nah, sekarang kita mau bikin bukti transaksi untuk pengeluaran kas dari menggunakan form bukti dari koperasi. Apakah kita buat manual? Kemudian ini yang menjadi dasar penginputan ke sistem atau sistem menyediakan. Jadi di dalam aplikasi itu Pak, baik saya paham. Jadi kalau di perbankan itu memang semua transaksi itu harus ada bukti bahwasanya transaksi ini sudah masuk ke dalam sistem. Nah, itu bisa dibuktikan dengan cetak validasi. Jadi setiap transaksi, semisal transaksi setoran, tabungan, penarikan, angsuran, pencairan, sampai ke transaksi umum seperti ini pun ada cetak validasi. Nah, kita contohkan lagi, misal ini kan di transaksi keuangan yang biaya-biaya tadi ya yang kita keluarkan. Di transaksi angsuran itu juga ada menu cetak validasi, cetak kwitansi. Nah, seperti ini, Pak. Ya, tinggal nanti mungkin barangkali kayak cetak kwitansi ini mungkin yang perlu disesuaikan karena beda koperasi kan bentuk dan
modelnya berbeda-beda. Nah, ini nanti yang harus disesuaikan gitu. Semisal koperasi Bapak contohnya seperti ini nih, kita maunya nanti tinggal konfirmasi aja di foto seperti apa, kirimkan ke kami, nanti kami settingkan seperti itu. Nah, untuk cetak validasi ini adalah untuk pengesahan ya transaksi. Jadi kalau di perbankan biasanya kita kalau melakukan setor tunai ataupun tarik tunai yang skalanya besar itu biasanya kan kita disuruh tanda tangan di slip kosong biasanya kalau saat ini kan. Setelah itu nanti slip kosong tersebut setelah ditandatangani akan divalidasi langsung menggunakan printer yang ada di dalam meja kerja kasirnya kan seperti itu. Nah, itu prosesnya itu cetak validasi dan otomatis nanti akan memunculkan transaksinya tersebut. Cetak validasi itu semisal angsuran ya angsuran apa dan jumlahnya berapa, tanggal berapa seperti itu. Insya Allah sudah lengkap Pak di aplikasi Aulia Soft ini yang sehingganya nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya karena yaitu tadi yang kita sampaikan ya, kwitansi dan validasi ini mungkin cetakannya kan masing-masing berbeda, beda koperasi, beda jenis kwitansinya, modelnya dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita sesuaikan. Nah, maksudnya gini Pak, saya sudah paham yang disampaikan tadi. Cuma maksudnya kita ingin prosesnya mengalir itu misalnya kita ingin bayar listrik ya, biaya listrik. Nah, yang pertama masuk itu kan kan kita sudah bayar dulu. Di pembukuan kan belum tercatat nih Pak ya, pembukuan. Nah, kita kan bawa bill untuk hasil pembayaran itu, kemudian kita mau catatkan di pembukuan pakai aplikasi. Nah, prosesnya ini maunya kita aplikasi menerbitkan dulu bukti kwitansi dari aplikasi, kemudian ditandatangani, baru itu diakui oleh aplikasi sebagai pembukuan seperti apa Pak? Ya, kalau aplikasi ini prosesnya harus diinput dulu Pak, baru bisa menampilkan. Ya, Jadi ketika bayar listrik ya otomatis nanti silakan dari pihak bendahara atau siapa nanti diminta untuk menyetorkan ke bagian kasirnya untuk diinput ke dalam aplikasi seperti itu. Baru nanti bisa dilakukan proses cetak validasi. berarti ketika sudah diinput sudah terposting itu ya Pak? Ya, betul. Nanti setelah diinput otomatis langsung terintegrasi ke laporan neraca, laba rugi dan sebagainya Pak. Nanti sudah tersimpan di dalam aplikasi dan sampai kapanpun itu juga nanti akan bisa ditampilkan kembali ketika memang nanti suatu saat dibutuhkan. Berarti untuk cetak validasi hanya untuk dokumen pendukung, manualnya nanti untuk pemeriksaan ada fisiknya ya, ada fisik pendukung transaksinya yang ditandatangani oleh pengurus dan bendahara nanti. Yang seperti apa? Yang maksudnya sebelum transaksi diinput gitu ya? Enggak, maksudnya setelah terinput di sini berarti kan sudah terposting. Nah sekarang pengurus juga ingin ada bukti-bukti transaksi itu terdokumentasi secara manual. Di sini kan bisa diprintkan bukti validasi, nanti bukti validasi itu kan kita cetak untuk arsip manualnya ya Pak. Iya betul. Jadi sudah pasti klik tambah itu sudah otomatis terposting ya. Betul Pak, betul. Jadi kita dari sistemnya jadi di posting itu tinggal ditempel saja di sini terus sebagai contoh. Oke, silakan. Masih ada lagi? Ya, sebentar itu nanti ada mau tanya lagi kalau ada apa untuk aquakal ada dari Ada biaya dia sendiri. ya sendiri ada formulir dia mau dengan seksi pembiayaan. Oke Pak Ansori, terima kasih Pak Ansori.
kami pengurus dan pengawas itu sudah sepakat untuk menggunakan aplikasi, ya. Karena memang tingkat validasi, tingkat kepercayaan ini kan yang kita harapkan itu akan tinggi, ya. Nah, oleh karena itu, pertama kami terus mengucapkan terima kasih atas kesediaannya memberikan sosialisasi, dan insya Allah kita sepakati kapan kira-kira kita bisa mau tindak lanjut supaya kita sudah bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang berdapat. Kira-kira begitu Pak, kira-kira mungkin ada berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak yang dengan yang lain. Baik Pak, oke. Terima kasih kembali atas waktunya yang sehingganya pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan dari A sampai Z, dan mungkin dari perkataan saya dari awal hingga akhir mungkin ada hal yang kurang berkenan dari ucapan saya secara sengaja ataupun tidak. Saya atas nama pribadi dan perusahaan PT Mitra Aulia Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk komunikasi kita lanjut di WA grupnya. Mungkin kalau memang nanti dari Bapak-Bapak sepakat sudah deal untuk menggunakan aplikasi Aulia Soft. Nah, seperti hal yang saya sampaikan tadi, silahkan nanti diputuskan juga dan disepakati antar pengurus dan pengawas untuk sistem pendampingannya itu bisa online juga bisa offline gitu. Jadi nanti silahkan konfirmasi saja di grup. Kalau memang nanti menghendaki secara offline, kami nanti juga akan siapkan waktunya untuk bisa berkunjung ke Gorontalo seperti itu. Oke. Sebelumnya Pak, mau izin bertanya lagi, untuk perangkat keras pendukungnya ada spesifikasi khusus untuk aplikasi ini? Sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus ya Pak, tapi untuk yang lebih amannya itu kami sarankan untuk yang digunakan sebagai server atau yang kami tanam aplikasi itu minimal core-nya i3, RAM-nya minimal 4, bitnya 64 gitu ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan. Tapi sebenarnya ketika yang versi aplikasi perangkat sudah versi Windows itu walaupun Pentium juga sebenarnya sih sudah support. Tapi kalau mau yang lebih aman, gunakan yang seperti yang saya sampaikan tadi, Windows-nya Windows 10, RAM-nya minimal 4, jadi insya Allah nanti nggak terlalu berat lah untuk ngangkat aplikasi. Biasanya sih kalau dia speknya rendah kayak RAM 2 GB segala macam itu ya kalau awal-awal mungkin masih masih oke, tapi nanti sudah seiring berjalannya waktu mungkin 6-7 bulan kemudian sudah terasa berat kalau datanya sudah semakin banyak, biasanya sih seperti itu. Iya, memang. Dan bisa ini Pak, rencananya kita misalnya pakai beberapa komputer untuk dikoneksikan LAN di sekretariat kantor kita Pak ya. Ya bisa saja nanti siapkan aja jaringan LAN yang terhubung antar PC-nya di seluruh ruangan, koneksi jaringan LAN, insya Allah nanti mau berapa komputer pun juga sudah bisa langsung dikoneksikan. Ya, itu aja dulu Pak. Mungkin untuk hal-hal lain nanti teknisnya akan kita komunikasikan lewat WA, dan termasuk harga yang akan ditawarkan. Kami sudah lihat beberapa harga. Kemarin itu sudah diskusi, ada yang di 7, kayaknya kalau untuk syariah itu di harga 7 jutaan ya di brosur kemarin itu. 7,5 ya Pak. Ya kalau untuk yang 7,5 itu paket offline yang sudah terintegrasi ke notifikasi SMS Pak.
Oh, sudah yang lebih canggih lagi itu ya Pak? Ya, jadi nanti kalau yang versi notifikasi itu bisa menggunakan notifikasi versi WA atau juga versi SMS. Jadi nanti tinggal pilih salah satu mana yang lebih nyaman digunakan. Bisa SMS, bisa juga WA. Namun syarat untuk menuju ke situ lembaga itu harus memiliki alamat website ya Pak. Jadi punya link web. Kalau belum punya nanti nggak akan di ACC oleh pihak operator. Itu kami sudah mencoba berulang kali kita ajukan ke all operator, ke Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren dan sebagainya. Itu mereka tidak akan meng-ACC lembaga yang mengajukan akun notifikasi yang belum memiliki website seperti itu. Oke Pak, jadi sebenarnya intinya yang terpenting bagi kami pengurus dan pengawas adalah bagaimana koperasi ini menghasilkan sebuah keuangan dan laporan keuangan dulu. Oke. Untuk layanan-layanan lain mungkin belum terlalu Sambil jalan. belum Oke, terlalu siap. Lebih ke penggunaannya untuk anu dulu Pak yang fitur-fitur yang dasar karena produk kami juga kan belum terlalu banyak. Oke, siap-siap. Bisa nanti sambil jalan yang sehingganya nanti juga ketika memang mungkin sudah dibutuhkan dan memang sudah harus mengaktifkan notifikasi baru nanti bisa diproses di kemudian hari ketika sudah berjalan. Bisa berlanjut di kemudian hari seperti itu. Oke, Bapak Ibu, semisal sudah cukup jelas atau mungkin masih ada lagi, kalau memang sudah, mungkin pertemuan kita akhiri. Ya. Oke, terima kasih. Insya Allah kalau ada hal-hal yang lain, insya Allah kita susulkan kemudian, termasuk tindak lanjut dari pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas nama pengurus dan pengawas Koperasi Serba Usaha Karya Prasetya. Kami mengucapkan terima kasih. Insya Allah semuanya akan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, sama-sama, Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya juga mewakili dari PT Mitra Aulia Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.